Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi nih di channelnya Kamila Raden, channel tentang kegiatan ibu rumah tangga dan masak-masak. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, baik-baik aja dan banyak rezeki ya. Amin. Nah, temenin yuk, hari ini aku mau masak untuk rajaban, yaitu ayam bakar. Terus aku juga mau bikin tempe kecap sama tahu kecap ya. Untuk resepnya ini aku bikin satu bumbu untuk tiga masakan sekaligus, jadi bener-bener enggak ribet sama sekali gitu ya. Nah, sekarang aku lagi potong-potong aja ini tempenya. Aku pakai 2 papan. Terus jangan lupa dipotong-potong, disayat-sayat dulu biar bumbunya nanti meresap ya teman-teman. Nah, ini aku pakai 2 papan. Satu papannya itu harga Rp10.000 ya. Harga bahan makanan sekarang lagi melambung tinggi ya teman-teman. Biasanya nih tempe harga Rp8.000 atau Rp6.000, sekarang jadi Rp10.000. Nah, untuk tahunya ini aku pakai tahu yang isi 10. Biasanya harganya Rp5.000, sekarang jadi Rp7.500. Masya Allah. Hah, lagi pada naik ya teman-teman. Gimana nih kalau misalkan di teman-teman lagi pada naik, apa masih stay harganya? Nah, aku mau ungkep ayam. Ini aku ungkep ayamnya sekitar 1,5 kilo, dan 1 kilonya itu dipotong 8 ya teman-teman. Dan harga di sini itu masih Rp36.000 dari harga Rp32.000. Jadi naik Rp4.000. Nah, ini aku mau ungkep aja pakai bumbu racik ayam goreng 1,5 bungkus. Kemudian aku nanti mau pakai juga gula merah sama kecap. Jadi ini pakai yang 3 bahan itu yang pernah aku resepnya share di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, aku pakai 3 bahan ini aja karena resepnya simple banget dan gampang ya diolahnya. Nah, kemudian aku pakai aja ini salam sama serehnya masing-masing 3 lembar. Kemudian aku juga pakai airnya 1 liter aja. Nah, setelah itu aku langsung aja nih dibolak-balik si ayamnya biar nanti dia itu gampang meresapnya ya teman-teman. Nah, videonya aku cepetin ini karena ayamnya udah meresap banget dan bumbunya juga udah menyusut. Aku mau angkat aja ya teman-teman, karena nanti sisa bumbunya aku mau bagi 2 untuk olesan ayam bakarnya. Dan aku mau tambahin lagi nanti untuk pengungkepan tahu sama tempenya. Jadi satu resep ini bisa menghasilkan untuk 3 masakan ya teman-teman. Nah, ini aku udah ungkep, udah angkat juga. Kemudian aku mau sisihkan juga sedikit untuk pengolesan ayam bakarnya nanti. Dan ini bumbunya mau aku tambahin aja air plus bumbu raciknya biar makin mantul. Nah, ini aku ada setengah bungkus lagi ini racik ayam goreng. Terus kemudian aku tambahkan juga setengah liter air. Terus kemudian aku mau masukin aja si tempenya yang tadi 2 papan yang aku udah sayat-sayat dan udah aku potong-potong ya teman-teman. Ini masaknya seperti biasa, diodak-aduk aja sampai dia itu meresap semuanya. Kemudian aku tambahkan juga kecap biar makin pekat warnanya dan makin enak. Nah, ini udah selesai juga, tinggal diangkat-angkatin aja. Jadi ini videonya aku cepetin ya, biar durasinya nggak terlalu lama dan nggak terlalu panjang. Nah, ini tinggal diangkat aja. Kemudian nanti sisa airnya aku mau tambahkan air dan kecap lagi ya teman-teman, karena untuk mengungkep tahunya gitu. Jadi tahunya atau tempe itu nggak bakal aku goreng lagi karena udah mateng ya teman-teman. Nah, untuk tahunya aku pakai 20 biji ya teman-teman. Nah, ini tinggal di masak aja, jangan lupa diaduk-aduk sesekali. Nah, ini udah selesai, kita tinggal angkat aja atau sisihkan dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini udah selesai, aku mau sisihkan dulu ya. Kemudian lanjut, ini aku mau potong-potong timunnya. Nah, ini timunnya sekilo 10.000 ya teman-teman kalau di Bogor. Nah, kalau di daerah teman-teman itu timun harganya berapa? Karena timun juga biasanya aku beli 1 kilo itu sekitar 7.000-an, sekarang naik menjadi Rp10.000. Terus aku juga ini beli selada 5.000 aja, nggak terlalu banyak aku pakainya. Nah, ini aku mau cuci-cuci aja biar higienis atau biar bersih ya. Oh ya teman-teman, gak kerasa banget ya 2 minggu lagi kita akan menghadapi atau menjalani ibadah bulan puasa di bulan Ramadan. Aku ucapin mohon maaf lahir batin ya kalau misalkan ada perilaku atau kata-kata aku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua.
Semoga kita semua dalam keadaan sehat, banyak rezeki, dan punya kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik dari setiap tahunnya gitu, amin. Nah ini kita balik lagi ke tempat videonya. Aku mau langsung aja, tadi udah beres untuk mencuci lalapannya. Sekarang aku mau mencuci untuk sambal-sambelannya. Nah untuk sambal-sambelannya ini aku beli paketan, jadi 15.000 itu udah satu paket. Bawang, tomat, cabe gitu ya, pokoknya ini tuh 15.000 rupiah ya. Dan sekarang juga cabe udah memasuki 1 kilonya itu 100.000 rupiah ya teman-teman. Wow. Nah ini aku langsung aja mau potong-potong untuk timunnya ya teman-teman. Nah ini aku bentuk seperti ini aja biar makin cantik gitu. Ya walaupun harga di pasaran itu lagi naik, semoga rezeki kita ada terus untuk bisa membelinya ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Pokoknya semangat terus buat ibu-ibu rumah tangga dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu, banyak rezeki, dan bahagia terus ya, amin. Semangat terus pokoknya. Nah untuk perlalapan udah beres, sekarang kita mau bikin persambalannya dulu. Nah aku pakai sambal paketan 15.000, ini 15.000 rupiah ya, nggak semua aku pakai. Ini aku pakai bawang merah, terus cabai merah, cabai rawit, dan tomat ya teman-teman. Ini aku masukin aja ke sini. Terus jangan lupa ditutup biar nggak meletak-meletak ya teman-teman. Nah untuk durasinya aku percepat aja ya, biar kalian nggak terlalu lama mendengarkan ocehan aku ya. Semoga nggak bosen. Nah ini udah mateng, terus aku mau langsung aja di blender ya teman-teman sampai dengan halus sekali untuk pemblenderannya. Nah ini aku blender aja, terus masukin aja ke dalam minyak yang sudah aku siapkan. Kemudian aku tambahkan 2 terasi, setengah bulat gula merah, 2 sendok makan kaldu ayam bubuk, dan 2 sendok teh mecin ya teman-teman. Ini dimasukin aja semuanya ke dalam sambalnya. Nah kalau misalkan kurang tinggal dikoreksi rasa aja dan tambahkan yang kurang-kurangnya gitu ya teman-teman semuanya. Dan ini diaduk-aduk aja sampai berubah warnanya ya teman-teman ke merah pekat gitu. Nah ini udah warnanya udah merah pekat dan udah enak juga rasanya. Jadi aku mau langsung angkat aja ya, atau dinginkan dulu sebelum dibungkus-bungkusin gitu ya teman-teman. Nah sekarang ini waktunya untuk bakar-bakarannya ya teman-teman. Nah tadi aku udah sisihkan sedikit bumbu yang bekas ungkepan itu, aku mau tambahkan aja sama mentega yang sudah dicairkan. Terus ini diaduk-aduk aja ya teman-teman. Tinggal dioles-oleskan aja di bakaran ayamnya ya teman-teman. Ini wanginya semerbak banget, pokoknya enak banget deh hasilnya. Nah tinggal dibolak-balik aja sampai si ayamnya itu mempunyai tekstur bakaran ya, atau kayak agak hitam-hitam sedikit gitu. Nah ini hasilnya insya Allah bakal enak banget dan bakal bener-bener berasa bakarannya gitu. Nah ini menurut aku udah pas untuk tekstur dan rasanya. Nah untuk pemanggangannya aku pakai pemanggangan yang seperti ini ya teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman punya oven atau punya bakaran yang lebih besar dari ini, boleh banget dipakai ya. Nah sekarang aku mau angkat aja ya teman-teman, karena emang udah mateng dan udah wangi banget. Ini mah udah juara banget lah. Nah biasanya aku bikin ayam bakar itu seperti ini ya, cuma 3 bahan aja. Pakai bumbu racik ayam, kecap, sama gula merah gitu. Dan ini tuh mudah, menurut aku udah enak banget. Kemudian aku mau masukin nasi ke dalam styrofoam ya teman-teman. Ini sebelumnya styrofoamnya udah aku alasin sama kertas nasi warna hijau. Terus aku juga udah siapin nasinya, udah dibungkus ini juga warna hijau ya. Karena aku masih punya sisa kertas nasi warna hijau, jadi aku pakai aja. Kemudian aku masukin juga seladanya ya teman-teman. Ini seladanya nggak banyak-banyak karena stoknya juga nggak banyak. Terus kemudian aku juga masukin ayam bakarnya satu persatu ke dalam styrofoamnya ya. Terus kemudian juga aku masukin tempenya. Ini ada yang dibakar, ada yang enggak dibakar gitu. Jadi kalaupun nggak dibakar juga nggak apa-apa karena emang udah matang banget gitu. Terus aku juga masukin tahunya. Ini tahunya nggak aku bakar, langsung aja disajikan seperti ini ya. Kemudian aku tambahkan timun. Nah ini timunnya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Aku pakai timunnya 2 aja kali ya. Ya pokoknya disepantas-pantasin aja gitu.
Nah kalau misalkan aku ini masih musim Rajaban ya teman-teman, kalau di kampung aku. Nah kalau di kampung teman-teman, apakah udah beres Rajabannya, apakah baru mulai, ataukah udah tinggal menyambut bulan puasa aja? Nah kalau misalkan aku itu sekarang masih musim Rajaban ya, belum selesai gitu. Nah ini insya Allah bakal aku kirim nantinya ke pengajian yang ada deket masjid rumah aku gitu. Nah masing-masing biasanya para warga-warga di kampung itu bikin minimal 5 atau maksimal terserah. Pokoknya emang disuruhnya sih 5 gitu ya. Tapi aku ini insya Allah bakal bikin 15 piece ya, semampu aku aja gitu. Nah ini udah selesai. Ini aku bikin nasi ayam bakar plus tempe tahu sama sambelnya. Nah ini tinggal ditutup-tutup aja, insya Allah semoga ini berkah ya teman-teman. Dan orang yang bakal dapetin ini merasa lebih kayak alhamdulillah gitu. Ya semoga ini bermanfaat aja deh, aku mau cuman berharap seperti itu. Dan semoga berkah, amin. Nah, biasanya kalau misalkan di kampung aku itu ada yang pakai snack lagi, ada yang kayak aku langsung aja gitu. Nah, kalau aku nggak pakai snack aja ya nggak apa-apa, karena biasanya di pengajian atau di tempat pengajiannya itu disediakan juga ya. Jadi aku bikin untuk sajian makanannya aja gitu. Nah, ini bakal aku masukin ke plastik besar dan aku bakal kirim ke tempat pengajiannya gitu. Nah ini aku bareng untuk pengirimannya aku bareng sama kakak-kakak aku ke tempat pengajiannya. Nah gitu. Kalau di kampung mah seperti ini teman-teman, masih suka mengadakan Rajaban gitu. Dulu mah pakai bongsang gitu kan. Nah sekarang karena bongsangnya juga udah jarang banget, jadi kita pakai styrofoam aja gitu untuk bikin nasi-nasiannya gitu. Nah posisi tempat pengajiannya sama rumah aku lumayan agak jauh, tapi nggak terlalu jauh juga gitu. Kita jalan kaki aja udah sampai. Nah ini sebentar lagi udah sampai, aku videonya udahin dulu ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau sikap yang kurang baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, banyak rezeki dan bahagia terus ya. Semoga video ini ada manfaatnya ya, walaupun sedikit. Udah deh, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.